Guys, sekarang kalian udah tahu kan ubi mana aja yang paling enak dijadiin candil biji salak. Sekarang kita akan kombinasikan dengan bahan lainnya untuk kita jadikan singkong jelita, singkongnya orang Indonesia. Bisa kamu bayangin ini baunya bau ubi ungu dicampur dengan daun pandan dan santan. Ini rasanya enak banget. Dituang sausnya seperti ini. Rasanya itu kamu bisa bayangin 3 macam ubi dijadikan jadi satu, plus singkong susu yang lembut banget dan sangat beraroma gurih karena ada susunya. Jangan lupa dicoba resepnya dan tulis komen di bawah. Dan ini bahan-bahan yang kita butuhin ya guys. Pastinya kita butuh singkong, ubi, santan. Di sini gue pakai kemasan yang santan kemasan karena lagi malas marut. Cuma sebaiknya sih kamu pakai yang murni aja ya guys, biar mencegah makan makanan yang diawetin itu sebenarnya nggak bagus sih buat badan. Cuma karena saat ini gue lagi males, gue pakainya santan kemasan aja. Terus air, susu kental manis, tepung sagu. Tepung sagu ini gue pakai merek Captani karena memang biasa pakai itu sih. Kalau pakai merek yang lain suka nggak serak aja. Terus pakai gula pasir. Selain itu kita butuh creamer. Creamernya di sini gue pakai fiber cream biar rasanya kental, biar rasa santannya itu berasa, biar lebih gurih juga. Cuma kalau nggak suka kamu bisa pilih pakai creamer yang biasa ya guys. Dan jangan lupa daun pandan agar singkong jelitanya nanti kayak cita rasa dan harum. Dan tepung maizena untuk menghasilkan kinca yang kental. Tapi kalau kamu pengen kincanya encer, kamu nggak perlu tambahin tepung maizena ya guys. Dan terakhir garam. Ini kita kupas singkongnya dulu ya guys. Ini kita cuci bersih ya guys. Dan agar singkongnya cepat mateng, ini kita iris dulu ya guys. Kita belah jadi kotak-kotak dulu. Soalnya kalau langsung besar ini dia biasanya lebih lama matangnya. Jaraknya dari sini ke sini sekitar 1 cm. Nanti kita akan potong jadi 1 kali 1. Nah, ini kita bagi 2 ya guys. Sekarang kita akan ngerebus air buat masak si candilnya dulu ya guys. Ini seperti biasa kita panasin dulu apinya biar nggak butuh waktu lama buat manasin airnya. Terus nunggu sampai dia beruap, nanti kita tambahin dengan air. Kalau sudah panas baru kita masukin airnya. Ini airnya sebanyak 1 liter ya. Garamnya dikit aja, cukup seujung sendok makan ya guys. Nih garamnya cukup segini aja. Dan 3 sendok makan gula pasir. 1, 2, 3. Ini aduk rata ya guys, biarin dia sampai larut dan mendidih. Oh iya guys, saat merebus gula ini jangan lupa masukin daun pandan ya guys, biar nanti hasilnya wangi. Ini tunggu mendidih dulu ya. Daun pandan kalau bisa dimasukinnya waktu awal ketika airnya masih agak dingin ya guys. Jadi pas panci dipanasin, masukin air itu setelah airnya udah masuk semua, masukin daun pandan dulu, baru masukin garam sama gula biar uapnya, biar sari-sari daun pandannya itu keluar. Tapi tadi gue agak lupa dikit, mohon maaf. Ini gue tambahin di tengah-tengah ketika airnya hampir mendidih, baru gue tambahin karena gue baru inget. Gak apa-apa ya guys ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, baru kita masukin si biji salaknya ya guys. Kita mulai dari biji salak yang menggunakan ubi Jepang. Ini kita masaknya nggak kita satuin ya guys, takutnya dia
nyampur, bingung deh mana yang ubi Jepang, mana yang ubi Cilembu, mana yang ubi putih. Makanya ini masaknya kita satu-satu dulu. Tunggu sampai mengapung ya guys. Dan ubi Jepang ternyata belum 2 menit dia udah pada ngapung nih guys. Jadi ini bisa kita angkat. Sekarang kita akan buat resep yang selanjutnya. Ini ubi yang dari ubi Jepang kecil. Kita tunggu selama 2 menit atau 1 menit ya, soalnya yang besar kan cuma 1 menit. Kita lihat kalau yang kecil lebih lama atau lebih cepat atau sama aja. Tunggu ya guys. Dan ternyata belum 2 menit udah mulai pada mengapung nih guys. Sama dengan ubi Jepang yang besar, ubi Jepang yang kecil ternyata hanya 1 menit guys. Dia udah mulai ngambang, jadi bisa kita angkat ya. Terus kita akan rebus biji salaknya menggunakan ubi merah yang dipanggang. Kita tunggu 2 menit ya guys. Ini udah 2 menit. Kita angkat. Sekarang pakai ubi Cilembu ya guys. Kita masak yang ubi Cilembu. Sama, kita tunggu 2 menit juga ya. Ini udah 2 menit, udah mulai ngambang. Kita angkat ya guys. Terus kita sekarang akan masak yang menggunakan ubi putih. Kita tunggu 2 menit lagi. Nah ini udah 2 menit guys, sudah mengapung. Bisa kita angkat. Waduh, candilnya kok hilang guys. Dan ternyata yang menggunakan ubi putih itu dia menyatu guys, jadi air. Kemungkinan karena kurang tepung kali ya. Nanti kita coba lagi bikin. Ini kita tambahin air dulu karena airnya udah pengen habis. Ini saya coba untuk merebus ubi putihnya kembali ya guys. Penasaran soalnya yang tadi kenapa hancur ya. Kita tunggu 2 menit ya guys. Nah ini udah menit yang kedua. Kita angkat ya guys. Oh ternyata tadi saya mungkin kurang sagu, jadi dia hancur. Terus kita akan masak yang dari ubi Cilembu. Ini kita tunggu selama 2 menit. Cuma sepertinya nggak perlu 2 menit, itu udah pada mulai ngambang guys. Ternyata waktu yang dibutuhkan untuk memasak biji salak yang dari Cilembu memang lebih cepat guys. Ini hanya butuh waktu sekitar 1 menit, dia udah pada ngambang. Dan kita akan coba masak dengan ubi merah yang direbus. Kita tunggu 2 menit lagi ya guys. Oke, dan 2 menit sudah berlalu. Ini kita angkat ya guys. Sekarang yang menggunakan ubi ungu. Kita tunggu lagi selama 2 menit. Yang menggunakan ubi ungu dia lebih cepat ya guys. Ini baru 1 menit lebih dikit dia udah mulai ngapung. Karena dia udah mulai ngapung jadi bisa kita angkat. Kalau biji salaknya semua sudah dimasak, sekarang kita akan ngerebus singkongnya ya guys. Biasa kita panasin dulu pancinya. Ini kita panasin dengan api besar. Nah segini, nanti tunggu sampai beruap, terus kita masukin airnya ya guys. Kalau sudah panas baru kita masukin airnya. Setelah itu masukkan susu kental manis. Ini 2 sachet susu kental manis. Garam seujung sendok makan, segini ya guys, seujungnya aja cukup. Garam itu hanya untuk meningkatkan cita rasa si singkong aja sih, biar ada asin-asin sedikit. Tunggu sampai mendidih ya, baru kita masukin singkongnya. Nah ini airnya udah mendidih ya guys, kita masukin singkongnya. Bismillah. Kita tunggu sampai singkongnya matang. Kalau kamu punya panci yang ada penutupnya, sebaiknya ditutup. Ini gue lagi kehilangan tutup pancinya, jadi nggak bisa ditutup. Kita tunggu aja ya guys. Nah sementara nunggu singkongnya mateng, ini kita saring dulu ya guys.
Dua saringan kamu jadiin satu kayak gini dengan bentuk bersilangan. Terus kita masukin gulanya, bukan gula sih, ini bekas masak ubi, agar nggak ada ampas yang ikut masuk. Saringan ganda ini namanya ya. Terus nanti ini akan kita campurkan santan 1 sachet, terus larutkan juga setengah sendok makan tepung maizena dengan 50 cc air. Campurkan di adonan santan. Ini kita aduk rata dulu sampai semua santan itu benar-benar menyatu dengan airnya ya guys. Ini santannya masih pecah-pecah soalnya. Kita aduk terus sampai jadi adonan yang solid. Agar prosesnya lebih cepat, ini bisa kita saring agar dia jadi adonan yang solid. Sekarang kita bikin kuahnya ya guys. Seperti biasa, ini kita nyalain dengan api besar. Nanti kalau sudah agak beruap, kita lihat nanti airnya akan hilang dengan sendirinya karena itu tidak habis dicuci. Baru kita kecilin apinya. Nah, ini boleh kita kecilin apinya. Masukin larutan maizena dan santan tadi. Jangan lupa tambahkan daun pandan. Kita aduk rata. Masak sampai mengental ya guys. Jika suka bisa ditambahin creamer ya guys, cuma kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini aku tambahin sekitar 1 sendok makan aja biar rasanya lebih enak, lebih mantap, lebih creamy. Tadi creamernya pakai yang fiber cream ya guys, biar rasanya masuk ke santan. Soalnya kalau fiber cream itu cita rasa santan memang. Ini diaduk sampai mengental ya guys. Ini cuma butuh waktu cepet kok, sekitar 5 menitan doang untuk bikin cairan ini mendidih tercampur rata. Nah, kalau dia sudah mengglegak seperti ini, apinya bisa kita matikan ya. Ini baunya enak banget guys. Jadi kamu bisa bayangin bau santan, bau taro itu ubi ungu, sama bau daun pandan nyatu jadi satu. Baunya benar-benar bikin lapar. 40 menit berlalu sampai cairannya benar-benar habis seperti ini ya guys. Nih, soalnya kalau cairannya masih ada nanti kelihatannya terlalu jemek, nggak enak ya guys. Jadi kalau udah cairannya sudah susut seperti ini, apinya bisa kita matikan ya. Kita lihat nih guys, hasilnya jadi kayak bubur singkong. Oke, selesai deh. Sekarang waktunya icip. Dan ini hasilnya singkong jelita, singkong Thailandnya Indonesia. Ini rasanya enak banget loh guys. Nanti jadi singkongnya ini sama candil biji salaknya kamu campur dengan saus kinca ini ya guys. Dituang sausnya seperti ini. Enak banget guys. Nanti kita icip bareng ya. Rasanya itu kamu bisa bayangin ubi dijadikan jadi satu plus singkong susu yang lembut banget dan sangat beraroma gurih karena ada susunya, dicampur dengan saus kinca yang beraroma ubi ungu, beraroma taro. Luar biasa guys rasanya. Jangan lupa dicoba resepnya dan tulis komen di bawah. Waktunya icip. Jadi nanti kamu makan singkong jelitanya
pakai kuah taro nih guys. Bisa kamu bayangin, ini baunya bau ubi ungu dicampur dengan daun pandan dan santan. Ini rasanya enak banget, wangi. Jadi ini singkong jelitanya dituang dengan sausnya. Sausnya terserah ya guys, bisa sampai ngambang atau enggak. Kalau aku sukanya yang berenang seperti ini. Terus kita makan sama singkongnya dulu. Enak banget. Jadi singkongnya itu ada rasa susunya gitu kan, karena kan kita rebusnya tadi pakai susu. Wangi susunya tuh keluar banget, kenyal, legit baunya. Sekarang kita cobain candil biji salaknya. Biji salaknya juga lembut, ngeblend banget sama saus taronya. Enak banget guys. Sekarang kita cobain yang dari ubi merahnya, candilnya sama singkong. Ini kalau buka puasa pakai ini enak banget guys. Pasti energinya langsung ke boost up. Karena ini memang manis, dibilang manis banget juga enggak. Tapi ini nggak terlalu manis dibandingkan kolak. Tapi ya tetap aja manis, namanya juga gula. Kita pakai gula lumayan banyak di sini, terus ubinya juga manis kan sama singkong dan susu kental manis. Nah, favorit gue nih candil yang warnanya ungu, yang dari ubi ungu. Dia lembut, paling lembut di antara semua candil. Wangi, manis, lebih manis dibanding yang lain. Sekarang kita makannya, kita gabung-gabung ya guys, coba rasanya gimana. Singkong, candil yang dari ubi putih, candil dari ubi merah, candil dari cilembu, dan candil dari ubi ungu, si jelitanya. Enak banget. Ini enaknya bener-bener ngalahin singkong Thailand guys. Ini singkongnya orang Indonesia, singkong jelita. Singkongnya enak banget. Belum pernah ngerasain minuman ngeblend ini. Ini makanan apa minuman ya guys? Itu juga bingung sih. Enak banget guys. Ini bisa jadi alternatif usaha kamu. Segini dijual 10.000 tuh laku banget ya. Karena emang enak banget. Setahu gua singkong Thailand itu harganya ada yang sampai 20.000 satu kotak 200 ml segini ya. Makanya ini kalau dijual 10.000 sih cepet banget. Cuma agak capek karena bikinnya lumayan banyak ya perintilannya. Bisa jadi alternatif usaha kamu nih. Ini cara gue, cara lo gimana?